Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Suparman atas pembukaan pengantarnya, Mbak Melva, Pak Manahan. Izin saya coba memulai sesi BIMTEK kita siang ini. Saya coba share sebentar. Pergub 77 tahun 2020, khususnya dalam percepatan pelaksanaan pengangkutan sampah terpilah. Karena setelah 2 tahun Pergub ini terbit, memang diharapkan terjadi perubahan yang sangat mendasar atau perubahan dalam sistem tata kelola sampah di lingkup RW, khususnya terkait dengan terlaksananya sistem pengangkutan sampah yang berbasis pada pemilahan sejak dari rumah gitu. Jadi untuk saat ini seperti tadi Pak Sulman sampaikan, ini adalah untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian dari RW atau WPS RW yang jumlahnya 50% gelombang kedua ya. Jadi gelombang pertama sudah dilakukan tahun lalu, mestinya beberapa RW-RW yang sudah didampingi dan juga mendapatkan bimbingan teknis di tahun sebelumnya sudah mulai bergerak dan mulai melakukan banyak hal terkait pelaksanaan pengangkutan sampah terpilah di RW-nya. Nah, sekarang giliran RW dari Bapak Ibu sekalian masuk ke babak berikutnya melakukan sistem pengangkutan sampah yang basisnya adalah pemilahan di tiap RW Bapak Ibu sekalian. Nama saya Dewi Bowo, saya dari Leptanya. Leptanya adalah satu studio yang banyak mendorong kerja-kerja bersama warga. Salah satu inisiatif yang kami dorong adalah Kota Tanpa Sampah, dan kali ini kami diminta untuk membantu teman-teman dari suku dinas lingkungan hidup Jakarta Timur untuk memberikan bekal bimbingan teknis dan pendampingan lewat Zoom online meeting ini untuk mendorong percepatan pengangkutan sampah terpilah di setiap RW yang ada di Jakarta Timur. Berikutnya, mungkin sebelum saya lanjut, kita kan banyak saya mencoba untuk format BIMTEK-nya dua arah, jadi saya akan beberapa kesempatan mencoba bertanya dan mungkin akan meminta Bapak Ibu sekalian untuk merespon dan menjawab. Mungkin yang pertama saya coba mau bertanya dulu nih, karena Pergub 77 tahun 2020 mestinya Bapak Ibu sekalian sudah tahu, jadi dan juga mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah pernah mendapatkan pembekalan atau sosialisasi terkait Pergub ini. Nah, mungkin saya mau coba mengingatkan kembali atau menanyakan tentang apakah sebenarnya isi dan maksud dari Pergub 77 tahun 2020 ini. Jadi Pergub 77 tahun 2020 itu bicara tentang pengelolaan sampah lingkup warga. Jadi sampah yang selama ini mungkin di lingkup warga tidak jadi peran dan kontribusi pengelolaan sampah di tingkat lingkup rukun warga atau RW yang tadinya mungkin nggak terlalu signifikan atau penting dalam persoalan sampah di Provinsi DKI Jakarta, sekarang lewat Pergub ini diharapkan memang ada peran yang sangat signifikan ya, perlakuan pengelolaan terhadap sampah yang ada di tiap RW yang kemudian berkontribusi terhadap pengurangan sampah yang harus ditanggung atau ditumpuk atau berakhir di TPA Bantar Gebang. Secara umum seperti itu. Dan Pergub ini kemudian juga menjadi landasan berdirinya atau berfungsinya satu bidang pengelolaan sampah di tingkat RW atau yang kemudian disebut sebagai bidang pengelolaan sampah RW atau BPS RW. Nah, ini mungkin jadi catatan penting karena tadi lewat pertanyaan yang sempat saya sampaikan, mungkin masih banyak teman-teman, Bapak Ibu yang mungkin belum sepenuhnya paham tentang Pergub ini, mungkin bisa dibaca-baca kembali, mungkin bisa tanya ke teman-teman yang ada di kelurahan lewat Ekbang atau juga Satpel, mungkin kalau memang masih bingung bisa ditanyakan ya hal-hal yang mungkin berkaitan dengan Pergub ini. Mungkin saya lewat BIMTEK ini mudah-mudahan ada sedikit gambaran tentang Pergub ini dan bagaimana Pergub ini sebenarnya bisa membantu kita semua khususnya terkait persoalan sampah yang ada di DKI Jakarta. Nah, secara umum saya coba mau memberikan 3 poin yang mungkin menjadi hal yang jadi pokok sasaran dari terbitnya Pergub 77 tahun 2020 ini. Jadi ada banyak hal, tapi kami coba membuat rangkuman lebih sederhana tentang 3 poin prioritas atau 3 poin utama yang kemudian mendesak, yang kemudian perlu dilakukan berkaitan dengan terbitnya Pergub 77 tahun 2020 ini. Jadi yang pertama,
lewat Pergub 77 tahun 2020 ini diharapkan terjadi atau adanya penguatan kepengurusan RW terkait pengelolaan lingkungan melalui bidang pengelolaan sampah RW. Pak mau tanya itu maksudnya seksi kebersihan yang di RW apa Ya, yang di RW, yang di RW, Bu. Yang di RW. Oh, yang di RW. Ya, sebelum Pergub ya, sebelum Pergub 77 2020-nya terbit ya. Sudah punya atau belum punya seksi kebersihan lingkungan hidup? Halo, halo. Dengan Ibu siapa, Bu? Ini saya nggak bisa monitor siapa yang sedang bicara nih, nggak kelihatan di layar saya. Halo? Halo, Ibu siapa tadi yang sempat? Oh, Pak, maaf, kami di RW 03 sih baru berdiri 2 tahun di RW kami. RW 03 mana, Bu? Maaf, Bu. Ibu siapa, Bu? Saya catat, Bu. Pak. Ella. Ibu Ya. Ibu Ella tadi maksudnya. Oh ya, oke, Bu Ella, silakan, Bu. Iya, Bagaimana, Bu Ella? maksudnya yang saya tanyakan, itu kata Bapak kan tadi kebersihan bak sampah apa di lingkungan RW? Di RW. Jadi RW Ibu udah punya seksi kebersihan atau seksi lingkungan hidup nggak? Saya nggak tahu apa namanya, tapi udah seksi yang mengurus tentang kebersihan, mengurus tentang Kalau sampah. di lingkungan RW sih kata atasan saya sudah ada, Pak. Tapi kalau di bak sampahnya kita cuman ada seksi-seksi itu doang, Pak. Tapi belum ada kayak seksi kebersihan dan lain-lainnya gitu, Pak. Oh, kalau di RW juga belum ada berarti? Apa sudah ada? Tadi lupa nggak kedengeran nih suara di atas, kami lagi di RW di PAUD. Oh ya, maaf. Oke, kalau di RW-nya sudah punya belum sebelum tahun terbitnya 77 2020, Bu? Sebelum tahun 2020 deh. RW-nya udah punya kepengurusan seksi kebersihan atau lingkungan hidup nggak? Belum. Oh, belum. Maaf. Atau dari RW lainnya? Ada dari RW lainnya bisa coba cerita RW-nya udah punya kepengurusan seksi kebersihan atau lingkungan hidup belum ya sebelum terbit Pergub 77 tahun 2020 ya? Atau Pak Sukarya RW 06 Kayu Manis nih mumpung mic-nya lagi kebuka nih. Belum di unmute tadi tuh. Masih. Oh, Pak Supriyono. Pak Supriyono. Ya, masih. Ya. Masih. Ya Pak Supriyono, berarti sebelum ada kepengurusan yang 2 bulan ini pengangkutan sampah itu yang urus atau yang koordinasi siapa Pak? Yang koordinasi jadi langsung mobil lewat langsung dimuat. Oh itu apa? Nggak diurus oleh ketua RT atau pengurus RT atau pengurus RW? Enggak? Oh ya, jadi kita kan baru 2 bulan ngurusin ini ya di lingkungan, jadi belum begitu jelas sekali. Terus kalau sekarang kita sendiri, jadi di pos RW itu kalau itu ngumpulin ya, begitu mau diambil warga terus datang RT bawa. Oke, kalau sebelumnya berarti nggak ada yang koordinasi ya Pak? Ya, oh ya koordinatornya ada. Sebelumnya udah ada koordinatornya, tapi koordinator ada di kepengurusan RW atau di kepengurusan RT? RW. Oh, berarti sebenarnya sudah ada ya? Ada koordinator yang mengurus pengangkutan sampah dan ada di kepengurusan RW ya? Jadi sebenarnya begitu ya, dulu udah ada itu juga ya? Baru ya. Itu baru apa yang lama maksudnya Pak, yang udah ada koordinator? Yang baru nih ya, kita yang baru. Oke, baik. Terima kasih Pak, terima kasih. Nah, kenapa saya tadi bertanya demikian? Karena banyak teman-teman atau pengurus RW atau teman-teman di lapangan, Bapak Ibu yang ada di lapangan sering merasa begitu Pergub 77 2020 ini terbit, seperti ada tuntutan untuk membuat satu bidang baru di RW-nya, dan itu dianggap seringkali disalahpahami, kemudian itu dianggap menambah pekerjaan atau menambah munculnya bidang yang tadinya nggak ada, kemudian jadi perlu ada, dan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang kemudian menjadi beban kepengurusan RW. Nah, mungkin yang perlu diingat, kalau tadi teman-teman sekalian sudah dengar misalnya cerita dari Pak Sukarya atau Pak Supriyono, pada dasarnya persoalan lingkungan itu kan udah jadi bagian dari keseharian kehidupan kita sebagai warga ya, dan mestinya dalam kepengurusan RW, entah itu dalam lingkup yang kecil atau lingkup yang besar, mestinya sudah ada satu seksi atau satu bidang yang memang sudah terlibat dalam terkait dengan pengurusan atau pelayanan terkait lingkungan, khususnya kalau spesifik ya terkait minimal terkait pengangkutan sampah gitu. Jadi
kalau kita cek memang ada beberapa RW yang Bisa secara ngomong? Udah begitu? maaf Pak Sukirman, mic-nya bocor Pak. Ya terima kasih Pak. Maaf, Mic-nya- Pak. Maaf, Pak. Ya. Sedikit tambahan. Ya, silakan Pak Sukirman. RW 03 Oke Pak, gimana Pak? Dusun Kayu Manis. Kebetulan tempat saya ini kan di depo ya, ada deponya ya. Depo Kayu Manis. Ya, Itu juga kayaknya penertibannya kurang. Jadi kelihatan agak kumuh gitu. Kalau di tempat sampahnya jadi nanti bersih, tapi pusatnya agak kumuh kan juga jelek juga dilihatnya, Pak. oh, oke Pak. Oke, nanti kita masuk ke sana ya Pak. Jadi kita masih bicara tentang kepengurusan RW dulu Pak. Jadi sebelum masuk ke depo atau penampungan di tingkat kelurahan atau di luar RW ya Pak. Iya. Oke Pak. Oke. Kalau RW saya lancar-lancar saja, Pak. Ya. Oke. Jadi oleh RT dikoordinir oleh RT, tapi berjalan dengan baik. Oh, berarti pengangkutan sampah yang mengkoordinir dari pengurus RT-nya ya Pak? Kalau di RW-nya berarti nggak ada seksi atau bidang khusus? Ada seksi bank sampahnya ada. Oke, bank sampah. Oke, terima kasih Pak Sukirman. Ya. Ya, jadi dengan terbitnya Pergub 77 tahun 2020 sebenarnya membantu kepengurusan RW untuk membantu kepengurusan membantu kepengurusan RW untuk makin optimal dalam pengelolaan sampah, karena tadi misalnya ada terkait misalnya pengangkutan sampah yang tadinya masih dikoordinir ala kadarnya atau baru dilakukan di tiap RT yang mungkin nggak semuanya seragam atau nggak semuanya mungkin mengkoordinasi pengangkutan sampahnya. Kemudian diharapkan dengan adanya BPS RW ini bisa memperkuat koordinasi dan pengelolaan atau minimal pengaturan terkait pengelolaan sampah bisa terkoordinasi di tingkat RW gitu dengan adanya koordinasi yang harapannya makin lebih baik. Jadi ini bukan meminta pengurus RW untuk membuat satu bidang baru, tapi sebenarnya mengoptimalkan atau mengkonsolidasi hal-hal yang tadinya mungkin tersebar kepengurusannya di tingkat RT, kemudian bisa terkonsolidasi dalam satu struktur kepengurusan yang lebih optimal di tingkat RW. Jadi kalau misalnya lihat struktur ini, misalnya sebagai contoh aja, sebelumnya di kepengurusan RW ini sudah ada seksi kebersihan dan lingkungan hidup, ya nggak perlu bikin satu bidang khusus atau bidang baru, tapi kemudian yang mengoptimalkan aja seksi kebersihan dan lingkungan hidupnya, kemudian menjadi satu bidang pengelolaan sampah RW gitu. Jadi ini yang kemudian saya beri tanda gitu. Jadi ya seksi ini aja kemudian dioptimalkan, kemudian kepengurusannya diperkuat sehingga dia mampu menjalankan peran sebagai bidang pengelolaan sampah di tingkat RW. Jadi bukan bikin baru, tapi memperkuat seksi atau bidang yang sudah ada. Nah, tadi bicara tentang sampah, nggak cuma bicara bank sampah ya, bicara di Pergub 77 tahun 2020 memang mensyaratkan kepengurusan RW mesti punya seksi khusus pengelolaan sampah di tingkat RW atau bidang khusus pengelolaan sampah di tingkat RW, karena persoalan sampah yang ada di DKI Jakarta sebenarnya udah nggak bisa lagi ditanggulangi hanya pada hilir gitu, atau penanggulangan pada hilir atau di TPA akhir gitu, tempat pengolahan atau pemrosesan sampah air di Bantar Gebang. Jadi perlu ada kontribusi pengelolaan sampah yang dilakukan sejak dari sumber, ya paling tidak kalau dalam konteks lingkungan pemukiman yang ada di tingkat RW gitu, sehingga penting ada kepengurusan yang cukup baik yang kemudian mampu mengelola dan juga meminimalisir sampah-sampah yang kemudian muncul di tiap perumahan atau tiap permukiman sehingga dia tidak menumpuk dan berakhir begitu saja di TPA Bantar Gebang. Nah ini salah satu contoh, kalau sudah ada seksi lingkungan hidupnya akan lebih baik, seksi kebersihan sudah baik, karena tinggal dioptimalkan kepengurusannya menjadi kepengurusan yang bisa optimal gitu dalam konteks pengelolaan sampah di tingkat RW. Nah kalau belum ada, kalau saya kalau dengar cerita dari banyak Bapak Ibu sekalian, mungkin kepengurusannya secara khusus belum ada di tingkat RW, tapi biasanya kalau ngambil contoh pengangkutan sampah tadi, umumnya sudah dilakukan koordinasinya di tingkat RT. Jadi tiap RT melakukan koordinasi dan lain-lain. Nah, penting kemudian ya mengkonsolidasi koordinasi-koordinasi yang dilakukan yang tadi tersebar di tiap RT, kemudian bisa ditarik satu koordinasi yang bisa ada seksi atau bidang khususnya di kepengurusan struktur RW gitu. Kalau misalnya contoh ini
ya mungkin nggak ada seksi khusus yang mengelola tentang lingkungan atau sampah misalnya. Ya kalau demikian ya perlu disiapkan satu bidang khusus yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan juga lingkungan hidup yang kemudian berkaitan dengan salah satunya tadi mengkoordinasi pengangkutan sampah yang tadinya tersebar di setiap RT, kemudian terkonsentrasi di satu struktur kepengurusan RW lewat bidang pengelolaan sampah RW gitu. Jadi dan mungkin juga kalau memang dirasa memang tidak memungkinkan adanya misalnya orang-orang khusus atau orang baru untuk mengurus BPS RW, bisa saja sistemnya bisa memanfaatkan koordinasi-koordinasi yang sudah berjalan di tingkat RT. Jadi kemarin sempat ada satu diskusi pada saat BIMTEK di Jatinegara, Kecamatan Jatinegara, ada satu kelurahan yang bercerita, ada satu RW di satu kelurahan yang kemudian menyampaikan pengalamannya bagaimana BPS RW kemudian disebar menjadi BPS RT gitu. Jadi ada koordinator-koordinator BPS RW yang kemudian tersebar di setiap RT. Jadi ini juga diharapkan mampu mengurangi beban koordinasi yang kemudian mungkin kalau semuanya dikonsentrasikan di kepengurusan BPS RW, takutnya nanti kalau mau koordinasi ke tingkat RT jadi agak susah. Jadi perlu ada koordinator-koordinator RT yang kemudian membantu menjembatani koordinasi dan komunikasi antara kepengurusan di BPS RW dengan yang ada di tingkat RT begitu. Nah ini mungkin bisa jadi modifikasi di setiap RW ya, pada saat kemudian teman-teman mau coba mengembangkan kepengurusan BPS RW-nya akan seperti apa. Nah, kalau teman-teman nanti baca, Bapak Ibu sekalian nanti akan membaca kembali apa yang ada di Pergub 77 tahun 2020, kurang lebih kan struktur yang diminta seperti ini, struktur kepengurusan BPS RW ya, ada pengurus BPS RW-nya. Oh ya, mungkin supaya nggak salah paham atau keliru untuk memahami, mungkin perlu dibedakan pengurus bank sampah dengan pengurus BPS RW ya, Bapak Ibu sekalian. Karena seringkali ada kepleset-kepleset waktu ditanya BPS RW, terus kemudian yang dijawabnya kemudian kepengurusan bank sampah gitu, atau menyalahartikan kepengurusan BPS RW sama dengan kepengurusan bank sampah. Kepengurusan BPS RW dia tidak terbatas bicara bank sampah, tapi seluruh persoalan atau lingkup tata kelola sampah yang ada di tiap RW. Jadi perlu dibedakan pengurus bank sampah dengan pengurus BPS RW, karena bank sampah kan artinya bicara hanya sampah yang terbatas ya, sampah non anorganik dan sampah daur ulang gitu. Sementara kalau bicara BPS RW ya semua kategori sampah itu yang kemudian menjadi lingkup pelayanan atau lingkup kerja yang kemudian dilakukan oleh kepengurusan BPS RW. Nah kalau kita lihat di Pergub kan seperti ini. Jadi ada BPS RW, kemudian seksi operasionalnya ada 2 orang. Nah ini minimal ya Bapak Ibu ya, supaya kerja dan beban tim kepengurusan BPS RW itu bisa optimal gitu. Ada seksi operasional, ada seksi sosialisasi dan pengawasan. Seksi operasional diharapkan minimal 2 orang, seksi sosialisasi minimal 2 orang. Nah mau ditambah ya angka baiknya karena akan membantu dan mungkin menyesuaikan dengan konteks tantangan dan mungkin karakter lingkungan yang ada di setiap RW. Dan sehingga jumlahnya sebenarnya masih bisa dikembangkan, menyesuaikan, dan formatnya juga masih bisa disesuaikan. Tapi ini format struktur minimal yang diharapkan dengan struktur minimal ini ya persoalan sampah yang ada di tiap RW bisa dikelola dengan baik dan optimal, begitulah kira-kira. Nah, dalam kerjanya juga Ketua BPS RW dibantu atau didampingi oleh tim pendamping yang ada di tiap tiap RW ya, ada PJLP pendamping dan juga tim PKK atau Dawis. Nah, mungkin saya mau tanya dulu ya, apakah kepengurusan, mungkin saya mau lanjut dulu, mungkin begini, bagaimana kelengkapan BPS RW yang ada di tiap RW Bapak Ibu sekalian? Apakah tim kepengurusan BPS RW-nya sudah ada lengkap dan sudah bekerja aktif gitu? Mungkin saya mau tanya dulu ya ke Bapak Ibu sekalian, ada yang bisa jawab? Halo Pak. Ya, Pak Maulana. Iya betul Pak. Ya, Baru gabung. Maaf. Ya, Pak Maulana bisa jawab Pak, kepengurusan BPS RW-nya udah lengkap belum Pak di RW Bapak Pak? Kalau di RW saya sudah ada Pak, kebetulan saya ini ketuanya. Oh, Ketua BPS RW ya Pak Maulana ya? Ya, betul. Tapi ada kendalanya begini loh Pak. Hanya sebagian kecil RT saja ya, beberapa orang RT yang partisipasi untuk mengumpulkan sampah-sampah organiknya Pak. Lalu dikumpulkan di toga, baru kita suruh angkat
yang berwenang angkat, baru kita hubungi orang LH kelurahan. Begitu sementara ini Pak. Oke, Itu baik, baik. satu. Yang kedua, banyak juga pengepul swasta di lingkungan kita nih Pak. Mereka sendiri-sendiri paling ya seperti tukang sampah, paling kita minta laporannya, itu saja sementara yang bisa kita lakukan Pak. Ya, oke Pak Maulana, saya mau tanya Pak, izin tanya Pak. Boleh. Bapak ketua BPS RW atau ketua bank sampah Pak? Saya BPS RW Pak di sini, di RW 10. Oh, ketua BPS RW ya, jadi bukan kalau ketua bank sampahnya ada lagi, pengurus bank sampah ada lagi? Bank sampahnya maksudnya yang mengarahkan RT-RT untuk mengumpulkan sampah gitu bukan Pak? Oh, bukan, Yang tadi kan seperti- Bapak tadi bicara kan pengumpulan sampah anorganik ya? Ya betul. Ya, artinya bank sampah ada nggak di RW Bapak? Bapak punya bank sampah nggak di RW Bapak? Bank sampah ada Pak. Ada, berarti pengurusnya, Ada. pengurusnya ketua atau Pengurusnya pengurusnya? saya. Oh, Bapak juga Pengurusnya ya? Ya, saya juga. Oke, berarti Bapak ketua BPS RW yang kemudian juga ikut mengelola bank sampah ya? Betul. Ya, oke, baik, terima kasih Pak. Oh ya, kalau di kepengurusannya tadi sesuai apa yang ada di Pergub Pak, struktur kepengurusannya udah lengkap Pak, kayak seksi operasional ada 2 orang. Waktu itu kalau nggak salah organisasi ada 2 sudah orang. Pak ya, cuman waktu itu diturunkan SK-nya kalau nggak salah ke Pak RW tuh. Saya sempat lihat. Terus saya belum follow apalagi karena kesibukan gitu loh Pak. Tapi saya sini udah ngatur-ngatur orang kok. Saya berhubungan Ya. dengan orang LH kelurahan untuk mengangkut sampah. Saya menggerakkan Hansip kita, menggerakkan Karang Taruna pada awal-awal begitu Pak. Tapi sementara ini agak-agak vakum Pak karena satu dan lain hal gitu loh. Oke. Berarti sudah mulai aktif bekerja, tapi lebih banyak pada aspek pengumpulan sampah anorganik ya Pak? Siap betul Pak, Ya. seperti itu. Itu udah berapa Baru bulan itu ya? yang lalu Pak. Oke. Setelah dibentuk itu kita udah mulai aktif itu Pak. Ya. Mulai aktif. Ya. Oke, terima Dan kasih. dulu penghubungnya Bu Nur Aini kalau nggak salah ya, dulu ya, sebelum beliau diganti ya. Oke, ya. Yang Terima kasih Pak. kelurahan ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Maulana. Terima kasih Pak Ya. Padi. Nah, mungkin ada lagi yang bisa, ada pengurus BPS RW lagi di sini yang hadir, karena saya banyak lihat namanya Dawis, jadi yang pengurus BPS RW saya nggak lihat nih mana yang BPS RW atau bukan gitu, atau kalau Ibu Dewi Kasnawati, Ibu ini pengurus RW atau pengurus BPS RW? Ibu Dewi Kasnawati. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Nah, Ibu Saya Dewi. Dawis, Pak. Oh, Ibu Dawis ya? Iya. Ibu tahu pengurusan BPS RW-nya atau BPS RW-nya hadir nggak Bu hari ini, Bu? Kurang tahu deh, Pak. Kayaknya belum deh, Pak. Oh, belum ya? Atau BPS RW-nya Ibu tahu udah terbentuk kepengurusannya? Bank sampah ya, Pak? Enggak, bukan BPS RW, Bu. Bukan bank sampah, BPS Bukan RW, bank sampah. bidang pengelolaan sampah. Ibu sudah tahu kepengurusannya sudah terbentuk, aktif dan lengkap? Kayaknya sudah deh, Pak. Dari dulu udah ada yang ngangkut sampah. Oh, gitu ya. Tapi BPS RW, Ibu tahu itu BPS RW atau setelah terbit Pergub 77 tahun 2020 atau itu kepengurusan RW yang berkaitan dengan pengangkutan sampah yang lama, Bu? Saya kurang paham deh, Pak. Oh, kurang paham ya, Bu ya. Oke. Iya. Kalau ketua BPS RW-nya Ibu belum tahu ya siapa dan apakah hadir, Belum. Ibu nggak tahu ya. Oh, iya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Mungkin Sama-sama, Pak. mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin pengurus BPS RW yang hadir bisa sumbang cerita. Kayaknya di ini baru berapa orang deh, Pak. Oh iya, oke, baik. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya. Nah, setelah BPS RW terbentuk, yang kemudian menjadi prioritas berikutnya adalah segera melaksanakan sistem pengangkutan sampah yang terpisah dan terpilah sejak dari rumah, dan itu menjadi sistem tata kelola sampah yang berlaku umum di setiap RW di DKI Jakarta. Jadi BPS RW-nya udah kebentuk dan kemudian udah lengkap dan udah bisa bekerja dan udah bisa mulai bekerja. Yang kemudian salah satu target yang kemudian mesti segera dicapai atau menjadi prioritas bagi setiap RW di DKI Jakarta adalah pengangkutan sampahnya nggak bisa lagi tercampur. Pengangkutan sampahnya sekarang sudah diharapkan diangkut terpilah sejak dari rumah. Jadi begitu dari rumah memilah, terus kemudian diangkut gerobak sudah terpisah, setiap sampah terpisah, nggak tercampur lagi, kemudian dari gerobak kemudian diangkut ke TPS atau depo,
ya dalam kondisi yang juga sudah terpisah atau terpilah. Untuk kemudian dari TPS atau Dipo, kemudian pergi menuju ke tempat pemrosesan akhir masing-masing juga sudah terpisah dan mungkin akan pergi ke tempat yang berbeda-beda sehingga tidak lagi tercampur dan tertumpuk di Bantar Gebang gitu. Jadi yang diharapkan. Jadi ada perubahan mendasar yang dimulai dengan terjadinya pemilahan sampah sejak dari rumah dan diangkut juga terpisah. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke bagaimana kita bisa memulai pelaksanaan sampah yang terpisah sejak dari rumah, mungkin saya mau coba tanya dulu, Bapak Ibu sekalian mestinya sudah tahu dan paham tentang berapa jenis atau kategori pemilahan sampah tuh ada apa aja gitu, sehingga pada saat kita mesti milah, kita juga tahu milahnya apa yang mesti dipilah dan pilahannya mesti seperti apa. Mungkin ada yang tahu, Ibu atau Bapak sekalian, berapa jenis sampah rumah tangga kita mesti dipilah gitu, ada berapa kategori, ada berapa jenis, dan apa saja? Mungkin dari teman-teman dari Dawis mungkin bisa jawab. Ibu Erni Kurniawati. Ibu Erni Kurniawati. Halo, Ibu Erni Kurniawati, Dawis RT 7. Iya, Pak. Ya, selamat siang, Bu. Bu Erni, ada berapa jenis nih sampah rumah tangga yang mesti dipilah? Ada berapa ya, lupa lagi. Berapa, Bu? Diingat-ingat, Bu. Berapa ya, lupa. Ada 4 ya deh. Ada 4 ya, apa aja, Bu? Sampah yang buat plastik. Ya, plastik. Sampah yang sampah plastik, sampah yang basah. Terus sampah yang buat rumah sakit tuh yang suntikan gitu, Pak. Ya. Medis. Terus satu lagi. Lagi apa ya? Lupa, Pak, saya. Oke, ya terima kasih, Bu Erni. Maaf ya, Pak. Ya, nggak apa-apa, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, ada lagi Bapak Ibu sekalian yang bisa ngasih pandangan, ada berapa jenis sampah rumah tangga yang mesti kita pilah? Ke dalam berapa jenis, berapa kategorinya apa aja? Izin Pak Adi. Ya, silakan. Pak Maulana ya? Ya. Ya, silakan Pak Maulana. Barangkali, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, sumbang saran aja, Pak. Kalau menurut saya sampah yang harus dipilah itu, ini pengalaman saya di sini, Pak, ya. Ya, itu terdiri sampah organik, anorganik, dan limbah berbahaya itu, Pak. Oke. Nah, sampah organik itu ya sampah-sampah rumah tangga yang bisa busuk lah dengan sendirinya gitu, Pak, ya. Sampah sayuran, sisa makanan, dan lain-lain lah sejenisnya. Dan yang kedua, anorganik itu, Pak, seperti botol-botol bekas, kardus, kertas, dan lain-lain. Yang langsung bisa diluakan gitu loh, Pak, ya, di pemulung. Mohon maaf, Pak, ya. Siap. Dan yang ketiga, limbah berbahaya seperti batu baterai, baterai HP maksud saya, terus limbah medis dan limbah-limbah beling kaca yang berbahaya gitulah, Pak. Itu menurut saya, itu Bang saran aja nih, Pak. Ya, mantap. Terima kasih, Pak. Berarti ada 3 tadi, Pak, ya? Oke. Ya, kalau menurut saya di sini, itu yang saya dapat 3, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Maulana. Terima kasih. Nah, mungkin saya menambahkan, jadi Pak Maulana udah menyampaikannya dengan baik. Nah, mungkin saya menambahkan ada satu kategori lagi, Pak, ya sampah residu, Pak. Jadi sampah residu, ya. Residu itu yang udah nggak bisa diapa-apain, Pak. Jadi yang terpaksa kita buang, ya, dan akhirnya mungkin ya terpaksa untuk saya ini ya terkirim ke TPA Bantar Gebang, Pak. Tapi kalau selama ini kan kita nyampur semua nih, jadi dengan pemilahan ada 4 kategori tadi, yang 3 seperti Pak Maulana tadi sampaikan, ada yang daur ulang, artinya masih bisa kita kumpulkan, masih punya nilai ekonomi, terus kemudian ada yang mudah terurai, itu yang basah, yang kemudian bisa dari sisa makanan, sisa dapur, dan lain-lain, terus ada yang B3, bahan berbahaya beracun, baik itu medis, ataupun elektronik, terus yang keempat yang residu, artinya yang memang setelah dipilah, ke dalam 3 kategori yang disebut Pak Maulana tadi, ya, dia juga nggak bisa diapa-apakan lagi gitu, dan ya terpaksa untuk saat ini masih jadi sampah gitulah. Tapi kalau kita pilah kan jumlah yang residu mestinya lebih kecil ya, akan menjadi sangat kecil gitu, karena
masing-masing sudah kita pilah, yang tadinya tercampur semuanya jadi residu. Kalau sekarang kan semua kita jadiin residu nih. Semua Iya, dicampur-campur, kemudian jadi residu, terus dibuang dan ditumpuk di TPA Bantar Gebang. Tapi kalau kita pilah, harapannya jumlah residunya makin lebih kecil dan lebih sedikit. Karena masing-masing kita... Contohnya apa Pak ya? Bisa dikasih contoh Pak ya? Yang Ya residu misalnya, itu, Pak, ya? Belum kayak itu. mohon maaf, kayak popok, terus juga kemudian puntung rokok, terus tisu, Oke. dan lain-lain ya. Jadi emang ada beberapa jenis plastik yang juga nggak diterima di bank sampah, Pak. Ada saset dan lain-lain yang tidak diterima di bank sampah, itu terpaksa jadi residu gitu. Jadi Oke Pak Adi. yang memang tidak bisa diterima dan nggak bisa diteruskan atau diolah secara khusus gitulah ya. Jadi sementara kita anggap sebagai residu dan ya terpaksa kita kirim dan buang ke TPA akhir atau Bantar Gebang. Nah, jadi 4 kategori ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini yang sebenarnya diharapkan pemilahan sampah mulai dilakukan di setiap rumah dan dipilah dalam 4 kategori. Jadi kalau selama ini yang udah punya bank sampah, ya sebenarnya sudah mulai melakukan pemilahan, tapi baru terbatas pada pemilahan sampah daur ulang atau sampah anorganik. Tapi kan yang diharapkan nggak cuma berhenti pada pemilahan sampah daur ulang atau anorganik, tapi ada 3 kategori lainnya juga ikut dipilah gitu. Karena kalau cuma yang dipilah sampah anorganik aja, yang kemudian masih terbatas pada kegiatan bank sampah, sampah lainnya juga relatif masih besar nih. Kalau itu kemudian nggak ikut kita pilah, terutama kayak sampah mudah terurai atau sampah dapur itu jumlahnya kalau hitung-hitungan hampir 50-60% dari total sampah yang kita buang setiap hari. Jadi kalau ini juga nggak kita pilah, ya sebenarnya jumlah sampah yang terbuang ke Bantar Gebang juga relatif masih besar. Nah, jadi yang diharapkan sebenarnya lewat Pergub ini ya tadi 4 kategori sampah ini kemudian bisa kita pilah. Jadi minimal kita pilah ya, nggak mungkin belum perlu untuk saat ini atau belum jadi prioritas mendesak untuk kita olah di tiap RW. Jadi Bapak Ibu sekalian sebenarnya nggak usah merasa terbebani kalau misalnya kalau dipilah terus kita ngolahnya gimana di tiap RW karena tempatnya nggak ada. Sebenarnya itu belum jadi urgensi untuk saat ini karena kita juga tahu karakter lingkungan tiap RW berbeda-beda. Pengadaan fasilitas juga sebenarnya nggak murah, artinya biayanya nggak sedikit. Jadi minimal yang bisa kita lakukan adalah memilahnya dulu. Jadi karena kalau sudah memilah, harapannya nanti begitu diangkut ke TPS, TPS-nya juga bisa meneruskan sampah-sampah terpilah ini lebih mudah dan kemudian bisa meneruskannya ke tempat pengolahan masing-masing gitu tanpa harus kemudian semuanya tercampur dan tertumpuk di TPA akhir Bantar Gebang. Sampai sini ada pertanyaan nggak Bapak Ibu terkait 4 kategori ini? Mudah-mudahan udah jelas ya, karena ini sebenarnya sudah sering disampaikan. Jadi mungkin nggak lupa lagi ya Bu Erni ya. Jadi kurang lebih kategorinya begini. Ada 4 kategori, daur ulang, mudah terurai, B3, dan residu. Jadi daur ulang itu yang anorganik, biasa disebut anorganik, yang masih punya nilai ekonomi, yang biasanya juga diterima di bank sampah. Terus yang kemudian mudah terurai, itu yang basah, makanan, daun, dan lain-lain. Terus kemudian B3, itu ada medis, ada elektronik. Terus yang keempat, residu. Residu yang tadi yang udah nggak bisa diapa-apakan lagi gitulah, yang di luar dari 3 kategori lainnya. Nah, mungkin jadi pertanyaan nih, jadi kan karena ini jadi prioritas, jadi urgensi, tiap RW kemudian melaksanakan pengangkutan sampah terpilah, apakah RW di Bapak Ibu sekalian di Kecamatan Matraman ini ada yang sudah memulai melakukan pengangkutan sampah terpilah sejak dari rumah untuk 4 kategori tadi? Apakah sudah ada yang mulai? Atau belum? Bagaimana Bapak Ibu, ada yang sudah mulai? Atau belum? Izin Pak Adi. Ya, Pak Maulana, silakan ya, Pak. Kalau RW 10 sudah berapa bulan yang lalu sudah. Ini 4 kategori Pak? Ya. Seluruh 4 kategorinya udah dilakukan? Oh, kalau 4 kategori kurang jelas Pak ya, karena di sini baru 2 nampaknya Pak. Yang organik dan anorganik. Oke, baik Pak, bagus. Sudah mulai 2 ya. Itu mulai sejak kapan Pak? Udah berapa bulan yang lalu Pak, sudah sekitar bank sampah dibentuk aja kita nggak lama langsung aktif. Oke. Ya, sekitar 7 bulan ada kalau nggak salah Pak. 7 bulan yang lalu. Itu masih berjalan Pak? Masih sampai sekarang, cuma volumenya sedikit. Makanya itu Pak, kita di sini juga ada remuk sama Pak RW gitu loh. Biar ada hasil berupa pelaporan kita ke kelurahan pun
berapa banyak yang ditimbang, berapa banyak yang dibuang. Oh, berarti Itu sudah ada perlu ya? ada pelaporan sebenarnya, Pak. Oh, sudah ada penimbangan dan pengukuran itu udah ada, Pak? Sudah ada. Saya sudah berhubungan dengan orang LH Kelurahan sudah. Cuma sekarang ini agak sepi, Pak. Agak karena ada beberapa orang yang kurang aktif gitu loh. Lagi anak awal mula kan kita karena anak-anak Karang Taruna apa untuk bantu kita membantu lingkungan, mengumpulkan sampah-sampah tiap minggu, baru diangkut oleh pihak kelurahan, gitu loh Pak. Enggak, oke Pak, kalau yang daur ulang atau yang non organik kan mungkin udah ada penimbangan dan pelaporan sudah jelas. Kalau Pak, yang tadi yang mudah terurai Pak, yang organik? Yang organik masing-masing Pak kan diangkut sama tukang sampah Pak ke Pelbap. Tapi itu udah dipisah? Apa masih tercampur? Sudah terpisah dari rumah. Oh terpisah, oh bagus juga ya. Terpisah, ya mereka itu tadi kan saya bilang Pak, pengumpul swasta itu sekalian selaku tukang sampah kita di RW 10 Pak. Oke, berarti itu hanya jumlah laporan yang saya harus perjelas kembali Pak. Alangkah bagusnya gitu ya, ada satu format, misal dari kelurahan RW 10, kalau pengepul swasta itu kan Pak ya, menjual sendiri ke lapak. Yang swasta nih Pak ya, bukan yang saya kelola, mereka selaku tukang sampah. Ini yang daur ulang ya Pak? Ini yang daur ulang, betul. Tapi report laporannya bentuknya seperti format kan nggak ada itu Pak. Maksudnya untuk laporan kita, berapa banyak sih RW 10 nih yang anorganik sudah ditimbang di bawah sebulan ini? Itu tidak ada itu Pak. Tidak ada juga petunjuk yang jelas dari kelurahan. Maksud saya, ini sumbang saran saja Pak. Barangkali diperlukan data-data itu formatnya seperti apa. Misal RW 10, tanggal sekian menjual apa aja yang di anorganik setelah dijual. Ada catatannya dilaporkan oleh RW ke pihak kelurahan. Jadi nanti ada data semua tuh Pak. RW 15 berapa, RW 10 berapa, RW 9 berapa, jelas lah Pak itu. Berapa yang sudah terkumpul, tapi formatnya pun harus dari kelurahan gitu loh Pak. Kalau dari Bapak udah punya format sendiri? RW gitu loh Pak. Kalau dari Bapak udah buat format sendiri Pak? Aku waktu itu formatnya itu Pak cukup foto kirim ke Bu Nur Aini. Udah gitu doang, tidak ada laporan tertulis. Oke. Pak, atau Bu Nur Aini timbang kalau saya lagi kerja, timbang dia laporan ke saya, Pak, ada 100.000 uangnya, jumlah kiloannya sekian gitu. Tapi format jumlah kiloan untuk kita laporkan ke kelurahan kan tidak ada yang jelas, Pak. Baik. Ini sumbang saran aja, masukan bagi kita semua, Pak. Baik. Makasih masukannya, Pak. Nah, mungkin saya mau tanya lagi Pak, soal tadi kan pengangkutannya atau pengangkutan terpilahnya sudah coba dilakukan untuk 2 kategori. Betul. Kategori daur ulang dan yang mudah terurai ya. Betul Pak. Yang sampah basah. Nah, pertanyaan saya itu udah berlaku di seluruh RT atau hanya baru coba di beberapa RT percobaan Pak? Oh, kalau kita di RW 10 sudah fix itu Pak, sudah rapi. Seluruh RT ya? Sudah rapi seluruh RT. Karena tukang sampah kita rajin itu Pak, memilah-milah langsung dijual banyak. Pagi ini saya dapat laporan difotoin, oh iya. Nah itu laporan seperti itu yang harus danta gitu Pak. Maksudnya ada sebuah surat dari kelurahan untuk RW nih Pak, tolong dong Pak, dari data kita bisa kasih format tersebut ke tukang sampah kita, Pak tolong dicatat kalau habis nimbang, kalau nggak ada saya nanti sore laporan ke saya. Untuk saya laporkan ke kelurahan. Jadi globalnya itu ada Pak, yang terjual berapa. Gitu, baik, betul Pak. Oke, mohon maaf saya mau tanya lagi Pak, karena masih sedikit belum paham nih. Kalau yang sampah mudah terurai, kalau daur ulang saya udah cukup paham, masukannya juga cukup baik, nanti bisa dibicarakan dengan pihak-pihak kelurahan dan lainnya. Cuma yang mudah terurai saya mau tanya lagi nih Pak. Boleh, yang mudah terurai kan sudah dipisah. Sudah dipisah. Masuk gerobak. Supaya tidak tercampur sama sampah residu gimana tuh Pak? Di gerobaknya ada sekat atau apa? Mereka udah memisahkan dari rumah itu Pak. Yang kalau yang residu saya nggak jelas lagi tuh Pak. Kalau yang residu saya belum jelas, mereka juga barangkali belum ngerti Pak ya. Nah, jadi kan waktu sampah basahnya udah dipisah, organik gitu loh Pak. Berarti dituang ke gerobak, mestinya gerobaknya ada pemisahan ya, karena kalau nggak nanti kecampur sama sampah lain ya. Iya, baru yang dipisahkan gini loh Pak, baru yang organik dengan organik, baru itu aja. Kalau residunya saya kurang jelas Pak. Berarti masih ada kemungkinan organiknya masih kecampur sama residu ya? Siap. Jadi yang sudah pasti kepisahnya yang non organik tadi ya, itu udah kepisah non organik. Ya, tapi yang organik ada kemungkinan masih kecampur residu karena mungkin tadi sosialisasi soal residunya mungkin belum berjalan ya Pak. Ya, saya baru dengerin ini Pak residu. Mohon maaf Pak. Siap, baik Pak. Terima kasih Pak Maulana atas penjelasan dan masukannya. Oke, saya lanjut ya.
Berarti Silakan, Pak. ya, terima kasih. Jadi memang peran utama dari BPS RW dan kepengurusan RW yang ada sekarang diminta memang segera mendorong pelaksananya pengangkutan sampah terpilah sejak dari rumah, dan itu tidak terbatas hanya satu kategori ya, tapi 4 kategori. Tadi kalau Pak Maulana cerita kan mungkin konsentrasi masih banyak di kategori daur ulang atau non-organik. Nah ini harapannya udah menyeluruh, jadi ada daur ulangnya dipisah dengan mengoptimalkan bank sampah, terus yang organiknya juga dipisah, artinya perlu ada Jadi sama ilmu juga kan? mohon maaf Pak Maulana mungkin bocor suaranya Pak, mute. Bisa tolong di mute Pak? Oh, siap. Ya, terima kasih. Yang lainnya juga perlu dipisah, mudah terurai dengan B3 dan residu gitu, karena kalau hanya yang dipisah lewat bank sampah baru daur ulang, ya sampah lainnya juga masih cukup besar kalau kemudian dia masih tercampur dan terpaksa dibuang ke TPA ya. Nah, berikutnya, pertanyaan gini kan, untuk mencapai, karena mau jadi prioritas nih pelaksanaan pengangkutan sampah terpilah sejak dari rumah, kita berharap segera bisa terlaksana. Harapannya mungkin di tahun 2022 dan 2023 mendatang itu 100% RW di Jakarta sistem pengangkutan sampahnya sudah berlaku, sistem pengangkutan sampah terpilah sejak dari rumah. Jadi kita mau mengejar supaya di tahun 2023 nanti ya semua sudah berubah lah sistem pengangkutan sampahnya, nggak lagi tercampur, tapi ya sudah terpisah. Diangkut dari rumah, diangkut ke gerobak sudah terpisah, terus dari gerobak ke TPS atau depo juga terpisah gitu. Jadi harapannya ya sampah yang kemudian terpaksa diangkut ke TPA itu jumlah tercampurnya sudah relatif kecil gitu. Jadi nggak lagi, atau bahkan nggak ada lagi yang tercampur begitu. Nah, kurang lebih apa yang kita perlu lakukan agar pengangkutan sampah terpilah sejak di rumah bisa segera berlaku di RW Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang BPS RW perlu lakukan? Nah, kami menyampaikan ada 4 langkah yang sebenarnya bisa kita lakukan atau yang perlu kita lakukan agar pengangkutan sampah terpilah sejak dari rumah bisa segera berlaku di RW Bapak Ibu sekalian. Nah ini mungkin tolong diperhatikan ya Bapak Ibu 4 langkah ini ya. Karena harapannya 4 langkah ini bisa Bapak Ibu pahami dan 4 langkah ini bisa segera Bapak Ibu lakukan gitu, sehingga harapannya terjadi percepatan pengangkutan sampah terpilah bisa segera terlaksana di RW Bapak Ibu sekalian. Ini ada 4 langkah. Langkah yang pertama adalah BPS RW dengan kepengurusannya yang ada, yang harapannya sudah lengkap ya, jadi supaya nggak keteteran kerjanya dan bisa saling support satu sama lain. BPS RW dan tim pendamping, PJLP dan juga PKK, Dasawisma, mengadakan satu rapat koordinasi dengan petugas angkut gerobak yang ada di tiap RW atau RT-nya, bersama dengan pengurus RW, pengurus tiap RT, ketua RT, dan pengurus-pengurus RT lainnya yang bisa terkait gitu dengan perumusan pengangkutan sampah, berkoordinasi untuk membicarakan kira-kira kalau RW Bapak Ibu mau memulai pengangkutan sampah terpilah, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan, kurang lebih gitu. Jadi ngobrol dengan semua pihak, jadi nggak cuma BPS RW-nya aja yang kemudian merencanakan atau menyiapkan hal-hal yang diperlukan, tapi juga mengajak pihak-pihak terkait supaya semua bisa terlibat dan bisa urun rembuk gitu kan. Kadang-kadang BPS RW udah nyiapin rencana dan lain-lain, tapi begitu kemudian dibicarakan dengan pihak lain, ya ternyata pihak lain nggak sepenuhnya sepakat atau setuju. Nah itu kadang-kadang susah. Jadi ada baiknya sejak awal membicarakannya bersama-sama. Jadi berkumpul bersama dengan semua pihak yang ada, baik dari pengurus RT dan RW, dan terutama ngajak petugas angkut gerobak ya, karena pada akhirnya nanti kan yang akan ngangkut petugas gerobak ya. Jadi kalau sudah dipilah, terus nanti petugas gerobaknya nggak ngerti dan nggak paham, terus sampahnya tercampur lagi kan jadinya sia-sia. Nah, hal-hal yang perlu dibicarakan antara lain, kira-kira apa aja sih sarpras atau sarana prasarana fasilitas yang diperlukan. Mulai dari wadah pemilahan dari tiap rumah, terus kemudian kalau nanti di gerobaknya perlu diatur atau dimodifikasi seperti apa, sehingga waktu sampah kemudian diangkut ke gerobak, sampahnya nggak lagi tercampur gitu. Terus bagaimana jadwal harian pengangkutan sampah, apakah pemilahan ini juga perlu diatur jadwalnya, karena kalau semuanya dilakukan setiap hari, takutnya sampah yang udah terpilah, karena gerobaknya nggak cukup,
jumlahnya atau nggak memadai jumlah atau kapasitasnya, nanti tercampur lagi. Mungkin jangan-jangan perlu diatur waktunya, misalnya sampah organik di hari Senin, sampah residunya di hari lainnya gitu. Jadi dengan pengaturan hari atau pengaturan jadwal, harapannya sampah-sampah yang udah dipisah nggak perlu lagi tercampur karena gerobak sampahnya nggak cukup gitu, karena udah diatur pengangkutan hariannya, kurang lebih begitulah. Terus kemudian ya bicarakan juga hal yang selama ini mungkin selalu jadi hambatan sehingga pengangkutan sampah terpilah nggak bisa terlaksana dengan baik. Jadi ya bisa saling diskusi dan cari solusi dan pemecahan bersama gitu ya. Jadi ini kenapa penting untuk memanfaatkan ini untuk kembali meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak gitu. Jadi karena harapannya perubahan ini bisa terjadi ya kalau koordinasi dan komunikasi juga berjalan baik. Nah, di pertemuan-pertemuan koordinasi ini, kalau nggak bisa selesai dalam 1 kali pertemuan, ya mungkin perlu dilaksanakan 2-3 kali pertemuan, sehingga semua persiapan dan perencanaan dan juga hal-hal yang dibutuhkan agar pelaksanaan pengangkutan sampah terpilah bisa terjadi, ya bisa diputuskan bersama-sama dan disepakati bersama-sama. Kemudian di tahap 1 ini atau di langkah 1, ya penting untuk menetapkan. Jadi kapan pengangkutan sampah terpilah 4 kategori ini mau dilakukan di RW Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu langkah pertama yang bisa dilakukan oleh teman-teman BPS RW dan juga seluruh tim pendamping dan juga bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di RW Bapak Ibu sekalian. Ini juga bisa melibatkan kelurahan, bisa melibatkan kecamatan. Kalau memang dirasa perlu ya, misalnya ada hal-hal buntu yang kemudian mungkin butuh dukungan atau juga mungkin terobosan-terobosan yang bisa dibantu atau ada hal yang mungkin belum sepenuhnya paham gitu. Jadi jangan sungkan untuk minta bantuan teman-teman yang ada di Ekbang Kelurahan atau mungkin Satpel LH Kecamatan untuk ikut bantu di urun rembuk ini di pertemuan koordinasi ini. Itu langkah pertama. Lalu kemudian langkah kedua, ini contohnya kurang lebih ya, mau ngasih gambaran apa aja sih mungkin nantinya akan perlu disiapkan terkait sarana prasarana. Kalau usul saya mungkin terkait wadah pemilihan tiap rumah, mungkin nggak perlu semuanya harus dibayangkan perlu pengadaan baru ya, karena kita tahu kalau perlu membuat pengadaan sarana prasarana baru tentunya akan menjadi sulit dan kendalanya akan sangat besar karena nanti berkaitan dengan biaya dan lain-lain. Jadi mungkin bisa memanfaatkan hal-hal atau apa yang sudah ada di tiap rumah tangga gitu untuk pemilahan sampah. Jadi kalau yang ada punya ember bisa menggunakan ember, ada yang punya kaleng bisa menggunakan kaleng, atau punya plastik kresek sisa belanja yang masih bisa dipakai itu untuk pemilahan tiap rumah. Nah ini bisa diatur sebenarnya, bisa diatur masing-masing sehingga harapannya terkait wadah pemilahan atau sarana prasarana pemilahan ini nggak tergantung dan menunggu-nunggu misalnya butuh sarana prasarana baru, terus kemudian pelaksanaannya jadinya ditunda-tunda gitu. Nah harapannya ini bisa segera dilakukan. Kalau toh nanti memang membutuhkan sarana prasarana yang lebih memadai, yaitu mungkin bisa diusulkan untuk pengadaan mungkin di tahun selanjutnya seperti tadi Pak Suparman bilang ya. Jadi harapannya percepatan pelaksanaan pengangkutan sampah terpilah yang bisa dilakukan oleh RW Bapak Ibu sekalian di tahun ini, harapannya itu bisa menjadi catatan dan menjadi informasi kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pengadaan di tahun depan. Jadi yang penting prosesnya udah jalan dengan sarana prasarana yang ada di setiap RW Bapak Ibu dengan barang-barang yang mungkin yang ada tanpa harus menunggu barang-barang yang baru, tapi nanti bisa dioptimalkan lewat pengadaan yang bisa didapat mungkin di tahun mendatang gitu. Jadi ya tidak menunggu-nunggu terus kemudian setelah ada sarana prasarana dukungan baru jalan gitu, tapi bisa memulai dengan apa yang ada dan nanti bisa dioptimalkan dengan pengadaan sarana prasarana di tahun mendatang. Terus sebentar. Nah ini contoh pewadahan yang menggunakan ya kalau di rumah punya ember-ember beragam warna atau beragam bentuk ya ini bisa dipakai untuk sarana pewadahan di tiap rumah ya. Jadi kategori daur ulang, kategori mudah terurai atau sampah dapur dan organik, terus kemudian yang B3 dan kemudian residu. Ini yang kemudian bisa dipisahkan tiap rumah untuk kemudian nanti diangkut oleh gerobak juga secara terpisah. Selamat pagi, Pak. Iya, Pak. Saya dari RW 10, Pak. Ya, dengan siapa, Pak? RW 10, Pak? Pak Gunamun, Pak.
Pak Gunamun. Oh tadi Pak Ya. Maulana ya. Pak Gunamun apa Pak? Ya, ini Pak Maulana di belakang saya, Pak. Pak Gunamun apa Pak? Ketua RW BPSN. Ketua RW. Ya. Oh ya, terima kasih Pak. Ada apa Pak? Ada yang bisa disampaikan Pak? Ya, saya sudah mendengar tadi dari Pak Maulana yang akan kita problem yang ada di wilayah saya Pak, gitu Pak. Jadi Pak Maulana sudah saya jelaskan kemarin juga, maka jadi sudah info ke Bapak. Permasalahannya kita kan ada beberapa pemulung juga Pak di wilayah kami gitu Pak. Jadi saya nggak semaksimal mungkin yang kita laporkan ke bank sampah Pak. Sebagian memang kalau dia menjual ya ada di foto aja Pak. Volumenya tidak dilaporkan gitu Pak. Terima kasih Pak. Itu aja infonya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya mungkin teman-teman Pak Gunamun juga bisa sambil ini Pak ya Pak menyimak apa yang sedang kami coba sampaikan ya. Jadi di saat ini kami mencoba memang nggak terbatas membicarakan pelaksanaan bank sampah atau pemilahan sampah non-organik. Jadi memang kami mendorong supaya pemilahan bisa berlaku luas di 4 kategori lainnya. Dan ini memang kami coba memberikan satu panduan agar pelaksanaan pengangkutan sampah terpilah di tiap RW bisa segera berjalan. Jadi ini langkah pertama yang coba sempat kami sampaikan adalah berkoordinasi dengan semua pihak. Jadi termasuk tadi tantangan teknis ya, kalau misalnya ada operasional bank sampah yang mungkin juga punya tantangan, ada baiknya itu juga dibicarakan bersama dengan mengundang pihak Ekbank Kelurahan mungkin kalau diperlukan atau Satpol LH, membicarakan juga bagian dari rencana komprehensif ya, jadi menyeluruh ya, jadi nggak hanya membicarakan aspek pengangkutan atau pemilahan dari material organik, non-organik atau daur ulang, tapi itu juga bagian dari pelaksanaan pemilahan sampah dan pengangkutan sampah terpilah dari tiap rumah tangga untuk 4 kategori. Jadi mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Mohon maaf Pak, bisa di-mute sebentar Pak mic-nya Pak, karena masih ada suara yang masuk. Ya, terima kasih. Pagi Pak. Ya Bu. Ibu Suryanti mau bicara atau gimana Bu? Suaranya masih mute Bu kalau mau bicara Bu. Suaranya mute Bu. Mau bertanya Pak. Oh ya, gimana Bu Suryanti? Silakan Bu. Mengenai pemilahan bank sampah, itu kan di RW 3 di UPU itu sudah kita jalankan Pak selama kurang lebih 2 tahun. Maaf Bu Suryanti dari mana, RW mana? Pengurus bank sampah di RW 3 Hutan Kayu Utara Pak. Pengurus bank sampah ya Bu? Ya. Silakan Bu. Ya, terkait pemilahan bank sampah itu Pak, kita sebagai pengurus bank sampah kan sudah membantu nih Pak dalam untuk mengurangi pemilahan sampah sebelum ke tempat TPU. Ya. Kita punya saran nih Pak mengenai harga itu kan bagaimana supaya warga itu membawa sampahnya ke wilayah RW supaya tidak menimbang ke tempat lain gitu Pak. Karena menurut warga itu harganya terlalu kecil gitu. Jadi untuk di bank sampah itu sendiri kan baiknya warga itu semuanya membuat atau menimbang sampahnya itu di wilayah RW kita sendiri. Harapan kita seperti itu Pak. Ya. Suaranya Bu, mohon maaf Bu. Ya. Terima kasih Bu Suryanti. Terima kasih Pak, selamat Pak. Kami tampung masukannya. Bisa tolong di-mute sebentar Bu? Ya, terima kasih Bu Suryanti. Ya, mungkin saya lanjut ya. Tadi kan teman-teman banyak cerita bank sampah, karena mungkin aktivitasnya masih banyak yang berkutat di bank sampah, dan mungkin ada banyak hal-hal teknis permasalahan yang berkaitan dengan bank sampah. Nah, mungkin itu ada baiknya juga dibicarakan ya. Jadi mungkin mulai aktif aja Bapak Ibu sekalian membicarakan atau membuka pertemuan atau dialog dengan pihak-pihak terkait ya, baik di tingkat kelurahan atau tingkat kecamatan gitu. Mungkin terkait pengorganisasian bank sampah berkaitan dengan harga dan lain-lain, itu mungkin usul saya itu lebih sering dikemukakan atau juga mungkin lebih aktif aja, proaktif dari teman-teman pegiat bank sampah untuk mungkin bertemu atau berdialog atau mungkin bertanya dan mencari titik temu atau juga mungkin solusi bersama ya, supaya juga kita bisa segera
berlanjut gitu. Karena persoalannya memang nggak terbatas pada aktivitas atau kegiatan terkait bank sampah, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang perlu didorong, khususnya pemilahan sampah jenis lainnya gitu yang saat ini mungkin belum banyak tersentuh gitu. Jadi mungkin itu. Tapi mungkin berbeda dengan bank sampah, di mana ada apa ya? Ada aspek kalau bank sampah itu kan nggak cuma sekedar dipilah, tapi kemudian dikumpulkan dan kemudian ada pengorganisasian khusus gitu. Nah, kalau yang sampah kategori lain sebenarnya harapannya memang nggak terlalu jauh, jadi atau belum terlalu jauh. Jadi sampah cukup dipilah dari rumah, terus kemudian nanti diangkut gerobak. Nah, gerobak itu akan mengangkut ke TPS dalam kondisi tetap terpilah, dan nanti baru teman-teman dari pemerintah yang kemudian memastikan sampah sudah terpilah itu terkelola dengan baik. Jadi pengelolaan masih ada di tangan pemerintah gitulah. Cuma dengan catatan dan syarat sampah dari rumah sudah terpilah. Nah, jadi mungkin harapannya perluasan pemilahan yang nggak terbatas pada sampah daur ulang atau sampah non-organik, mestinya mudah-mudahan tidak terlalu merepotkan bagi warga, karena aspek pengolahannya, beban kerjanya masih akan dibantu atau ditanggung oleh teman-teman di pemerintah gitulah. Peran warga lebih pada aspek pemilahan gitu, memastikan pemilahannya terjadi. Karena kalau pemilahannya nggak terjadi, ya nanti bebannya akan sangat besar gitu terkait pengolahan, seperti yang selama ini kita alami. Nah, ini contoh lainnya, mungkin pemilahan atau wadah pemilahan nggak bisa dilakukan tiap rumah karena karakter lingkungan atau kondisi tiap rumah yang nggak memungkinkan untuk punya pemilahan sampah, ya mungkin pemilahannya bisa dilakukan komunal gitu, ada di beberapa titik kumpul yang kemudian ada fasilitas pewadahan untuk pemilahan sampah 4 kategori, sehingga nanti pengangkutan juga bisa dilakukan dari titik itu. Nah, tentunya hal ini Bapak Ibu sekalian jauh lebih paham, dan mestinya pengangkutan sampah yang sudah berjalan selama ini juga sudah memberikan apa ya, udah jadi bentuk penyesuaian terhadap kondisi lingkungan yang mungkin berbeda-beda gitu. Ada petugas gerobak yang bisa langsung ngangkut sampah dari tiap rumah, ada petugas gerobak yang kemudian hanya bisa ngangkut dari titik kumpul atau ujung jalan, karena kalau masuk ke gang agak nggak memungkinkan dan lain-lain. Jadi sebenarnya modifikasi dan atau penyesuaiannya Bapak Ibu yang paling paham. Lalu kemudian, nah ini contoh gerobak yang sudah terpilah. Jadi sebenarnya memanfaatkan gerobak yang sudah ada aja tanpa harus mungkin membutuhkan pengadaan khusus gitu. Tapi memang mesti dipastikan gerobaknya sendiri juga udah siap untuk menampung sampah yang sudah dipilah dari tiap rumah gitu. Jadi kalau ini misalnya contoh, ya penambahan karung, penambahan tong sampah untuk memastikan ya sampah-sampah terpilah bisa masuk dan terangkut tanpa harus ada resiko tercampur satu sama lain gitulah. Ada sampah residu mungkin di gambar yang tengah itu gerobak yang oranye itu ada sekat di tengah itu. Jadi sekat depannya mungkin bisa dipakai untuk menampung sampah residu, sampah gerobak yang disekat di belakangnya untuk menampung sampah yang organik atau mudah terurai. Sementara karung dan juga tong-tong sampahnya bisa dipakai untuk menampung sampah yang daur ulang atau non-organik begitulah. Jadi penyesuaian gerobak sampah sehingga gerobak sampahnya bisa menjamin pengangkutan juga tetap terpilah karena dari rumah sudah dipilah, itu juga jadi penting. Nah, yang kedua, langkah kedua adalah setelah dibicarakan, dikoordinasikan, dan diputuskan, dan ditetapkan pelaksanaan pengangkutan sampah yang akan dilakukan kapan, pengurus RT dan RW atau juga BPS RW-nya bisa mengeluarkan surat edaran ke warga terkait rencana pelaksanaan pengangkutan sampah terpilah. Jadi warga juga mulai harus tahu dan juga dikasih waktu ya, artinya jangan mendadak, tapi mungkin dikasih waktu yang cukup sehingga warga yang mungkin belum paham jadi bisa punya waktu untuk memahami atau belajar atau cari tahu atau bahkan bisa memungkinkan sosialisasi yang cukup gitu ke warga sehingga warga bisa ngerti kenapa kita mesti milah, terus kalau milahnya kayak gimana, sehingga nanti waktu pelaksanaan pengangkutan sampah terpilahnya berjalan ya warga udah siap gitu dan nggak ada mungkin juga nggak ada penolakan yang mungkin sebenarnya nggak diperlukan gitu karena mungkin penolakan yang terjadi karena mungkin warganya belum paham atau belum tahu. Jadi perlu waktu yang cukup untuk sosialisasi, membantu warga untuk memahami dan membantu warga untuk tahu apa yang mesti dikerjakan gitu terkait pemilahan. Nah, di waktu itu juga mungkin kegiatan sosialisasi oleh tim BPS RW, khususnya lewat seksi sosialisasi bisa berjalan. Jadi tim sosialisasi bisa menyiapkan materi-materi sosialisasi atau kampanyenya seperti apa,
bisa dalam bentuk digital yang bisa disebar di grup WhatsApp misalnya, atau bisa dengan mengadakan pertemuan-pertemuan tatap muka yang menjadi sarana sosialisasi tentang kegiatan rencana pelaksanaan pengangkutan sampah terpilah di RW Bapak Ibu sekalian. Jadi sampah kategorinya apa aja, yang mesti dipilah apa aja, terus bagaimana cara memilahnya, terus mungkin kalau ada waktu khusus terkait jadwal pengangkutan, ya bisa disampaikan juga jadwal pengangkutannya seperti apa. Nah ini kemudian yang menjadi langkah kedua. Terus langkah ketiga, ini contohnya, beberapa contoh surat edaran nih RW 02 Guntur, Jakarta Selatan yang kemudian buat surat edaran ke seluruh RT terkait rencana pengangkutan sampah terpilah yang akan berlaku di lingkungannya gitu. Nah, ini contoh materi-materi sosialisasi yang disiapkan oleh beberapa RW yang ada di Jakarta Timur, Pegangsaan 2, baik bentuknya digital ataupun materi-materi cetak ya, yang kemudian dipakai untuk mensosialisasikan kira-kira apa saja sih yang akan dipilah, terus bagaimana memilahnya, pewadahan dan jenisnya seperti apa, yang kemudian harapannya dengan demikian warga jadi lebih paham dan lebih siap pada saat nanti pelaksanaan pengangkutan sampah terpilahnya berjalan. Yang ketiga, yang mengingat ini momen bersejarah, karena kalau Jakarta berhasil menjadikan tiap RW-nya melakukan pengangkutan sampah terpilah, itu artinya Jakarta akan jadi provinsi pertama di Indonesia yang kemudian menerapkan sistem pengangkutan sampah terpilah sejak dari rumah. Nah, kalau itu jadi sejarah nasional ya tentunya RW Bapak Ibu juga jadi bagian dari sejarah nasional tersebut gitu, sejarah besar tersebut. Jadi penting juga untuk menjadikan momen itu jadi momen bersejarah ya. Dan memastikan warga juga tahu dan sadar betul bahwa yang kita lakukan ini sebenarnya sedang mendorong perubahan dan sejarah baru gitu. Jadi tadinya sampah kita angkut campur yang kemudian jadi masalah di tempat penampungan tempat pengolahan sampah akhir di Bantar Gebang. Terus kita kemudian mengubah cara mengangkut dan membuang sampah kita dengan secara terpilah, dan itu kan jadi babak baru dalam sejarah pengelolaan sampah DKI Jakarta. Ya mungkin ada baiknya warga juga tahu bahwa kita sedang masuk ke babak sejarah itu gitu. Jadi ya ada, kalau memang mungkin kan untuk membuat semacam perayaan sederhana, menjadikan jadi momen bersejarah bagi seluruh warga di RW Bapak Ibu, itu mungkin akan jadi hal yang ikut mendorong ya, motivasi seluruh warga untuk terlibat mendorong perubahan penting di RW Bapak Ibu sekalian, yang artinya juga terlibat dalam mendorong perubahan besar di seluruh Jakarta begitulah. Dan bukan Jakarta, akan jadi contoh secara nasional. Nah, berikutnya kayak tadi mungkin Pak Maulana sempat sampaikan, kalau sudah berjalan pelaksanaan pengangkutan sampah terpilah sudah berjalan, penting kemudian membuat catatan-catatan terkait volume sampah terpilah hariannya seperti apa. Jadi ada pelaporan berkala dan formatnya mungkin perlu disepakati. Tadi Pak Maulana menyampaikan usulan yang baik, membuat format yang kemudian menjadi standar di tiap kelurahan atau di tiap RW lewat mekanisme pembuatan standar di tingkat kelurahan. Sehingga dengan demikian kita bisa monitor dan bisa catat volume pengurangan sampah yang dilakukan karena kita telah berhasil memilah sampah tiap kategori gitu. Jadi kalau tiap kategori sampah udah kita pilah dan kita bisa catat, kan artinya kita akan tahu jumlah sampah residu yang kemudian terpaksa dibuang ke TPA itu kemudian berapa besar gitu. Karena setiap kategori kita bisa ukur dan sudah kita catat. Nah, pencatatan volume ada baiknya sudah mulai dilakukan. Jadi basisnya kalau usul saya nggak harus selalu menghitungnya berdasarkan basis tonase atau kilogram ya, karena mungkin pada saat misalnya menghitung sampah residu atau sampah residu misalnya diangkut gerobak atau sampah organik yang diangkut gerobak, pada saat perlu menimbang mungkin ada kerepotan-kerepotan khusus terkait fasilitas penimbangan dan lainnya gitu ya, mungkin belum memadai. Mungkin bisa dibayangkan mengukur volumenya dengan misalnya membayangkan ukuran gerobak sebagai ukuran atau volume. Jadi misalnya sampah residu hari ini 3/4 gerobak gitu, atau sampah residu hari ini setengah gerobak. Jadi bisa mungkin membuat ukuran-ukuran di gerobak sebagai alat bantu ukur gitu. Sambil nanti mungkin pada saat ada kesempatan untuk meminta fasilitas dukungan ke pemerintah terkait pengadaan alat timbangan dan lain-lain, ya kita bisa minta. Sehingga terkait pencatatan volume dan penimbangan kita bisa punya alat ukur yang jauh lebih memadai. Tapi pada saat kondisinya masih sangat terbatas, belum punya alat-alat atau fasilitas yang memungkinkan, ya kita bisa
bisa kreatif lah menggunakan hal-hal yang ada, tapi prinsipnya kita bisa mengukur sebenarnya seberapa jauh volume sampah yang kemudian kita kumpulkan, yang kemudian kita pilah, kita catat progres hariannya. Dan kemudian melakukan monitoring dan evaluasi berkala. Jadi kalau tadi kan banyak keluhan atau banyak pertanyaan atau banyak saran yang datang dari Bapak Ibu sekalian yang menurut saya itu hal-hal yang baik, saran-saran cukup baik. Nah, ada pentingnya saran dan catatan dan juga mungkin pertanyaan yang ada mulai mengadakan forum-forum pertemuan rutin berkala gitu, monitoring dan evaluasi berkala dengan pihak-pihak terkait baik dari pendamping atau dari pengurus RT atau RW atau bahkan dari pihak kelurahan atau kecamatan sehingga pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal masalah yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan setidaknya bisa direspon segera gitu dan bisa dicari titik temunya atau solusi-solusinya segera gitu sambil mempertimbangkan tentunya keterbatasan-keterbatasan yang ada ya. Jadi supaya nggak kemudian menumpuk dan kemudian ditunda-tunda gitulah. Jadi ada hal yang kemudian bisa direspon segera. Nah, penting juga, ini poin ketiga tadi, setelah poin 1 adalah penguatan optimalisasi kepengurusan RW, kedua pelaksanaan pengangkutan sampah terpilah segera, yang ini juga ketiga adalah penguatan Pergub 77 tahun 2020 sebenarnya menyiratkan tentang pentingnya penguatan kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi antara semua pihak dan semua pemangku kepentingan kota. Nah, jadi penting kemudian ini dijadikan momentum untuk berkoordinasi rutin, intens, dengan semua pihak terkait ya Bapak Ibu, khususnya lewat persoalan sampah dan lebih spesifik lagi pelaksanaan pengangkutan sampah terpilah. Jadi jangan sungkan-sungkan sebenarnya mengundang, menyolek, mengajak bertemu, mengajak diskusi, dan kemudian merencanakan bersama dan membicarakan banyak hal dengan pihak-pihak terkait gitu. Karena kalau enggak ya komunikasi dan koordinasi antara warga dan pemerintah yang nggak berkembang makin baik gitulah. Jadi mestinya ini kan kesempatan relasi atau komunikasi antara warga dan pemerintahnya makin solid dan makin baik gitu. Sehingga kalau ini makin solid dan makin baik, harapannya ya persoalan-persoalan yang ada bisa kita selesaikan juga dengan relatif lebih mudah dan lebih baik. Nah ini mungkin gambarannya, jadi BPSRW sudah bekerja nggak sendirian, ada struktur organisasi lain yang sudah bisa diakses atau bisa dicolek atau bisa diajak untuk terlibat bersama, karena pada dasarnya persoalan yang sedang kita hadapi ya bukan persoalan warga semata, tapi juga persoalan semua pihak gitu, bukan juga persoalan pemerintah semata, tapi persoalan semua pihak dan ya persoalan warga dan pemerintahnya. Jadi penting untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang baik antara semua pihak, karena kalau komunikasi dan koordinasi nggak berjalan baik ya persoalannya nggak akan selesai. Ya terkait mungkin dalam konteks ini persoalan sampah. Nah ini nama-nama yang mungkin harapannya Bapak Ibu sudah punya ya, jadi yang bisa dikontak, bisa ditanyakan. Jadi kalau tadi misalnya ada Pergub 77 tahun 2020 yang Bapak Ibu belum paham, atau struktur kepengurusan BPSRW yang belum sepenuhnya paham, ya mungkin bisa mengontak nama-nama yang ada di sini sesuai kecamatan atau juga wilayahnya. Terus ya mungkin bisa datang atau bisa ngobrol atau bisa minta semacam bantuan penjelasan atau informasi lanjutan gitu sehingga Bapak Ibu nggak bingung atau pusing sendirian begitulah. Jadi ada mitra dari pemerintah setempat atau pemerintah kota yang kemudian bisa ikut membantu dan memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan begitu. Oke, kemudian saya masuk ke tugas ya Bapak Ibu. Jadi ini tugas, jadi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan sekalian di sini. Kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mungkin juga ada hal-hal yang mau disampaikan. Selama 2-3 minggu ke depan, Bapak Ibu, BPS RW Bapak Ibu sekalian, atau RW Bapak Ibu sekalian, diminta untuk melakukan langkah nomor 1 dan nomor 2. Jadi tadi saya sempat menyampaikan ada 4 langkah, tapi dalam 2-3 minggu ke depan, Bapak Ibu cukup melakukan langkah 1 dan 2. Nah, dalam melakukan langkah 1 dan 2-nya tadi, mencoba sebisa mungkin melibatkan semua pihak terkait yang diperlukan, sehingga Bapak Ibu nggak bekerja sendirian, dan itu juga menjadi kesempatan untuk mengoptimalkan atau meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar semua pihak. Dan harapannya kalau langkah 1 dan 2 ini dilakukan ya minimal
sudah ada langkah signifikan dan penting untuk mempercepat pelaksanaan pengangkutan sampah secara terpilah. Nah, nanti kegiatannya dicatat, dilaporkan menjadi dalam format laporan, dokumentasi, dan foto yang akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum saya menyampaikan format laporannya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait tugas ini. Jadi nanti kita akan ketemu lagi 3 minggu ke depan. Bapak Ibu akan menyampaikan laporan langkah-langkah yang sudah dilakukan ini, langkah nomor 1 dan 2, menceritakan apa yang sudah berhasil dilakukan, apa yang sudah jadi tantangan, dan lain-lain. Jadi kita akan sharing lagi, ketemu di 3 minggu ke depan. Nah, mungkin sebelum saya menjelaskan tentang format laporan dan dokumentasi, ada pertanyaan nggak Bapak Ibu sekalian? Baik soal tugasnya atau hal-hal yang telah saya sampaikan sebelumnya di slide-slide sebelumnya. Terima kasih. Ya maaf Pak Adi, motong. Ya, Pak Maulana, silakan Pak. Yang tugas kedua bagaimana Pak ya? Tadi kan pertama mencoba mengajak pihak terkait. Kalau saya di sini mengajak pihak KTU, Karang Taruna, dan petugas keamanan kita. Terus yang keduanya apa itu Pak? Pak, kalau mohon maaf, saya mungkin balik lagi slide 1 ya. Mungkin jangan cuma 1-2 pihak Pak, kalau bisa semua pihak Pak. Jadi yang langkah ke-1 mungkin saya ulangi, ini ngajak semua pihak, baik pengurus RT, pengurus RW, terus petugas angkut gerobak, terus ya tadi Karang Taruna juga bisa, terus keamanan juga bisa, mungkin juga bisa ngajak tim pendamping kayak PJLP dan juga petugas dari PKK atau juga Dasawisma, juga bisa ngajak seksi Ekbang Kelurahan Pak, kalau memang diperlukan, ada hal yang memang dirasa perlu, mereka juga bisa ikut dukung dan bantu, atau juga di Satpol LH, kalau ada hal terkait yang mungkin dirasa diperlukan dari pihak kecamatan juga terlibat. Nah, ini bikin diskusi Pak, diskusi atau koordinasi, bukan cuma diskusi ya, koordinasi tentang kalau kita mau menetapkan pengangkutan sampah terpilah 4 kategori, terus apa yang mesti kita siapkan dan kita lakukan. Jadi, ini dibahas bareng di forum itu, kalau sekali 2 pertemuan nggak cukup ya bisa diadakan lebih dari 1-2 pertemuan. Intinya adalah tujuan dari pertemuan 1, kemudian BPSRW mampu yakin gitu, secara meyakinkan karena dapat dukungan dan juga ada hal-hal teknis setelah dibicarakan di forum ini, menetapkan kapan pengangkutan sampah terpilah bisa mulai dilakukan. Jadi misalnya pertemuannya mungkin minggu depan gitu ya Pak, misalnya gitu. Terus di pertemuan minggu depan ternyata perlu 2-3 kali ketemuan lagi gitu. Terus, nah di pertemuan ketiga mampu membuat keputusan untuk menetapkan pengangkutan sampah terpilah di RW Bapak mungkin 1 bulan lagi gitu. Jadi kita tetapkan nih 1 bulan kita akan netapin pelaksanaan pengangkutan sampah terpilah 4 kategori. Nah itu jadi hasil keputusan langkah 1. Jadi itu yang harapannya bisa terjadi. Nanti berhasil atau tidaknya atau tantangan apa yang terjadi di langkah 1 nanti ya silakan aja Bapak Ibu kerjakan, nanti bisa jadi sharing di pertemuan kita 3 minggu depan. Terus yang langkah kedua itu ya kalau sudah bisa netapin ya kemudian pengurus RT RW atau BPSRW bikin surat edaran. Jadi bikin surat edaran terus mulai merancang sosialisasi karena misalnya ada waktu ngasih waktu sebulan buat pelaksanaan, artinya sebulan ini diperlukan buat persiapan, sebulan juga bisa dipakai untuk mensosialisasikan ke warga supaya warga nggak kaget kok ujuk-ujuk tadinya ngangkut sampah ya dicampur sekarang harus dipilah, ya kan kita perlu kasih waktu yang cukup ya biar warga paham, biar warga juga ngerti dan juga tahu alasannya kenapa dan juga secara teknis tahu mesti milahnya bagaimana. Dan mungkin ya ditetapkan tadi sebulan misalnya dianggap itu waktu yang cukup untuk semua persiapan yang ada, baik persiapan teknis di pengangkutan gerobaknya dan juga mungkin pewadahan, juga berkaitan dengan sosialisasi dan persiapan keluarganya. Jadi 2 langkah ini aja Pak, yang dikerjakan dulu selama 2-3 minggu ke depan. Nanti mana yang bisa dikerjakan dan mana yang belum bisa dikerjakan itu nanti jadi bagian dari sharingnya kita di pertemuan mendatang. Bagaimana Pak Maulana? Ya Pak, cukup jelas Pak, tapi jelas, saya ya? sharing sedikit Pak ya. Boleh, baik, silakan ya? Pak. Boleh Pak, silakan ya. Pak. Kalau yang seperti Bapak bilang itu sudah kita lakukan tuh 7 bulan yang lalu Pak. Alhamdulillah RW 10 Pisangan Baru sudah melaksanakan Pak, hanya saja volumenya masih kecil. Begitu Pak. Tapi nah, maksud saya kan tadi Bapak baru bicara yang daur ulang Pak. Nah ini mungkin bisa diperluas di 4 kategori Pak. Oh iya, iya.
Ya, Jadi hanya itu, di Pak. 4 kategori terakhir itulah Pak yang belum kita sosialisasikan keluarga Pak. Ya, baik Pak. Kalau yang lain yang 3 itu sudah 7 bulan yang lalu sudah kita lakukan, sudah kita kirim ke kelurahan laporan, tapi berupa foto, sudah kita datang juga LH kerjasama dengan kita pengangkutan sampah anorganiknya sudah Pak, mereka pakai mobil jemput di pos Hansip kita. Seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Jadi mungkin di sini untuk RW Pak Maulana, mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini di RW 10 ya Pak? Ya, siap. Untuk memperluas pemilahan kategorinya menjadi 4 kategori gitu, jadi nggak terbatas pada organik atau non-organik saja ya. Oke, terima kasih Pak Maulana. Terima kasih. Jadi teman-teman yang lain, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Atau juga ada yang mau disampaikan lainnya? Terkait pelaksanaan pengangkutan sampah terpilah di RW Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau sudah tidak ada, saya akan sampaikan sedikit penjelasan tentang format ya. Format dari pelaporannya itu nanti gitu. Jadi saya coba akan sampaikan formatnya sebentar. Ya, jadi nanti ada formatnya. Formatnya kurang lebih demikian. Jadi di sampulnya itu ada nama RW, kelurahan dan kecamatan, tinggal dituliskan saja, menyesuaikan. Terus di lembar berikutnya terkait kegiatan kegiatan nomor 1, langkah kegiatan pertama, koordinasi teknis mungkin diceritakan aja kapan dan di mana kegiatan dilakukan, siapa saja yang hadir dalam kegiatan, apa saja hal-hal teknis yang dibicarakan atau dikoordinasikan, apa saja keputusan dan kesepakatan, apa hal yang jadi tantangan yang belum bisa diputuskan atau jadi kesepakatan. Nah ini diceritakan aja poin-poinnya. Terus kemudian ini foto-foto kegiatannya terkait kegiatan langkah nomor 1, dengan penjelasan narasi singkat. Terus ini foto-foto kegiatan lainnya kalau ternyata dokumentasinya cukup banyak atau kegiatannya nggak cuma sekali, ada beberapa kali bisa ditambahkan. Terus yang kegiatan langkah nomor 2, ya poin-poinnya kurang lebih kegiatan apa saja yang dilakukan terkait poin nomor 2, kapan, di mana, siapa saja yang aktif dalam kegiatan ini, terus apa saja yang telah disiapkan, sarana, prasarana, pewadahan, pengaturan gerobak terpilah, surat edarannya mungkin kalau bisa difoto, didokumentasikan bisa jadi contoh, karena ini bisa jadi contoh dan referensi buat RW lain yang ada di Jakarta Timur atau juga di Jakarta ya, atau paling tidak di Kecamatan Matraman lainnya. Jadi bisa jadi sarana belajar buat teman-teman di RW lainnya gitulah. Terus kapan pelaksanaan pengangkutan sampah terpilah yang akan berlaku menyeluruh di 4 kategori tadi ya, itu akan dilaksanakan. Terus udah nyusun materi sosialisasi enggak, atau materi sosialisasi apa aja yang udah dibuat, terus kegiatan sosialisasinya, kegiatannya akan berlangsung seperti apa saja, baik itu secara online ataupun offline. Nah ini bisa jadi catatan yang bisa jadi pembelajaran buat kita semua gitulah. Ini foto kegiatannya, terus ada foto pewadahan, kalau tiap rumah mungkin tiap rumah punya pewadahan yang unik atau menyesuaikan dengan apa-apa yang ada di tiap rumah. Ini bisa jadi contoh, bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman di RW lainnya. Foto gerobak, mungkin kalau ada penyesuaian gerobak sehingga gerobaknya bisa lebih siap dalam pelaksanaan pengangkutan sampah terpilah, mengurangi risiko tercampur. Terus kemudian ada materi sosialisasi, kalau ternyata teman-teman sudah membuat materi sosialisasi sendiri, dan itu mungkin bisa jadi contoh, referensi buat teman-teman di tempat lain. Terus juga mungkin surat edaran yang kemudian menjadi arahan buat seluruh warga se-RW untuk kemudian siap-siap dalam pelaksanaan pengangkutan sampah terpilah. Ini bisa didokumentasi juga. Nah terakhir, ya ini lembar tanda tangan. Ini mau memberikan semacam gambaran tentang bagaimana ini dikerjakan bersama-sama, nggak hanya dikerjakan sendirian, jadi harapannya semua pihak ini juga aktif terlibat, jadi nggak cuma sekedar tanda tangan ya Bapak Ibu ya, jadi dilibatkan dalam prosesnya, nanti di laporan ya bisa menjadi lampiran tanda tangan dari semua pihak yang sudah terlibat. Mungkin begitu. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Sebelum nanti saya tutup dan serahkan ke Mbak Melva. Saya cukup ya? Tidak ada pertanyaan ya? Mungkin kalau begitu saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Ya? Mau tanya Pak,
Oh, Itu silakan format Pak. yang slide-slide yang itu Bapak tadi kasih, kita dapatnya dari mana ya Pak ya? Nah, itu nanti Mbak Melva, nanti apakah dari sistem distribusi format dan materi bagaimana Mbak Melva? Mungkin bisa dikasih undangan. Iya Pak, nanti kami berikan melalui Satpol saja ya Pak. Oke. Nanti dari Ya. Satpol, baru nanti dari pengawas kelurahannya masing-masing. Mohon izin Pak Salam juga ya Pak. Nanti bisa di-share ke Bapak Ibu RW BPS. Oke, makasih Pak Adi. Ya, terima kasih Pak. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Mbak Melva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk partisipasinya sampai saat ini. Terima kasih juga Pak Adi yang telah membawakan materi dan telah memberikan sharingnya tentang Distribusi 77 tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, apabila nanti ada yang perlu sharingkan atau diskusikan, nanti bisa bertanya langsung kepada kontak yang tadi dikelatkan tidak di hasilnya, nanti sudah ada kontaknya masing-masing dari kecamatan masing-masing sama kecamatan yang sama. Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun sistem dari pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sehat-sehat semua Bapak Ibu. Jumpa. Sehat, Pak. Terima kasih Pak Adi. Wassalam. Terima kasih Pak.